Nah, nih, udah bisa. Muti Zafira, tepuk tangan. Menyemangati ya, Mbak Muti ya. Wah, keluar rumah, Mbak. Masya Allah. Terpaksa saya harus Iya, cari sinyal. ya Allah, mohon maaf ya, Mbak. Merepotkan. Nggak, saya minta maaf karena ternyata memang benar nih sinyal di sini susah banget. Saya tadi mau pindah ke kafe yang wifi-nya kencang, ternyata kafenya Mm-mm. tutup. Jadi Lagi WFH. terpaksa. Mm-mm. Iya, Mudah-mudahan Mbak. bisa jawab cepat dalam waktu yang singkat ya. Halo? Iya, iya. Oke, saya jawab pertanyaan pertama Mbak. ya biar langsung ini nih, biar cepat waktunya. Pertanyaan Mbak Nina tadi yang pertama, Oh, iya. jadi gimana sih kondisi WFH gini? Kita kalau misalnya kalau sakit, itu boleh nggak sih kita mengobati diri sendiri? Jadi sebenarnya eh, terlepas dari kondisi WFH ya, sebenarnya memang ada beberapa penyakit ringan ataupun sebenarnya hanya gejala saja yang sebenarnya tidak berbahaya, itu memang kita boleh. Artinya eh, kita tahu bahwa ini ya misalnya nih sebagai contoh batuk pilek biasa itu kan virus aja ya, jadi bukan Yes. berarti kita berbondong-bondong apa istilahnya Ke sibuk ke dokter rumah ya. sakit ke dokter Mm-mm. gitu. Kalau Mm-mm. kalau kita hanya sekedar itu karena pergantian musim, karena hujan atau misalnya kecapean gitu. Kan Mm-mm. kalau misalnya kayak batuk pilek itu kan biasanya kalau stamina kita turun, kita capek, nah virus tuh gampang masuk tuh. Ini kita bicara virus lain Hmm. ya, virus batuk pilek nih. Saya bilang batuk pilek karena beda dengan flu. Kalau batuk pilek Ya, bahasa Inggrisnya common cold. Kalau flu itu influenza. Nah, flu itu influenza. contohnya ya flu burung, flu babi, flu yang lain-lain gitu ya. Nah, yang batuk pilek yang common cold inilah yang kalau kita istilahnya istirahat yang cukup, minum air Hmm. putih, air hangat gitu kan. Mm-mm. Jangan beraktivitas dulu misalnya seperti itu, ya kita akan sembuh Hmm. dengan sendirinya. Itu Tidur termasuk ya, self Mbak Neli limiting ya. disease. Tidur, Mm-mm. istirahat karena kan kita capek biasanya. Makanya orang yang rajin olahraga, aktivitasnya ini eh, rutin itu Sibuk teratur gitu ya artinya itu dengan rutinnya. gizi. Ya artinya seimbang, jangan hanya kerja 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 tapi nggak ada istirahatnya gitu. Nah itu yang harus kita hindari. Jadi artinya kalau hal-hal seperti itu boleh kita obati diri sendiri atau memang tidak perlu obat, istirahat aja gitu. Atau yang itu tadi kan kalau yang seperti itu kan dokter dalam kondisi COVID sekarang ya mohon maaf ya dokter justru tidak mau melayani kan gitu karena apa ada beberapa edaran kemarin dari perasaan dokter kalau misalnya nggak berat banget gitu nggak usah ke rumah sakit nggak usah ke dokter karena satu kita Hmm. memang diminta untuk tetap di rumah ya kan kita harus di rumah aja. Suara saya kedengaran Mbak Nina? Kedengeran, Mbak? Halo, Kedengeran, Mbak Neli? kedengaran kah suara saya? Kedengeran, kedengeran. Terdengar, Mbak? Sip. Halo, Iya, halo, Mbak. Terdengar, Mbak? halo. Coba. Terdengar, Mbak? Apa suara saya Apakah yang nggak kedengaran kedengeran ya? suaranya? Kedengaran tapi putus-putus ya? Suara Mbak Neli jelas. Suara saya. Jelas, jelas. Oh, jelas dua-duanya, Mbak. Silakan, Mbak, dilanjut aja. Bagus suaranya, kata Mbak Indri. Iya, kedengaran, Mbak Nel. Jelas dua-duanya. Oke. Halo Mbak Ida, baru bergabung. Iya. Oh, Mbak Nelinya live lagi. Bagaimana ini? Katanya yang saya dengar kalau misalnya Instagramnya di lock itu juga bisa jadi salah satu apa kendala gitu ya pada saat live Instagram. Kita ini yang kedua kalinya Nina Nugroho Store di bulan Ramadan ini live Instagram. Memang kita apa kemarin sama Dokter Eko kendalanya adalah di suara. Nah sekarang dengan apoteker Nelly MKM suaranya kendalanya ada di sinyal. Jadi um, mudah-mudahan dengan banyaknya kendala yang kita alami semakin
memudahkan kita, menyempurnakan kita di live Instagram yang selanjutnya. Maaf, iya nggak apa-apa Mbak Nelly. Kita coba lagi ya. Nih, oke. Nah, udah pindah lagi. Semangat Maaf Mbak Nelly. lagi, ya Allah. Semangat, Jadi semangat. ketahuan. Besok besok saya janji pokoknya jangan di rumah deh. Kalau misalnya Mbak Rina minta lagi, saya harus cari wifi yang kenceng. Iya, ini emang Saya lanjut sinyalnya. aja ya. Saya lanjut aja ya. Ya, mangga Mbak Nelly. Mangga. Mau pertanyaan lain yang sudah ada Boleh lanjut? dari... Ya, Mbak Nelly, saya mau coba pertanyaan dari teman-teman Mbak Eh, Nelly. Tadi sudah ada banyak pertanyaan nih dari teman-teman. Suara suara saya kedengaran? ya, Ada capturean ya. pertanyaan? Ini Mbak Nelly, tadi ada pertanyaan dari Mm. Nana Sikop. Untuk menjaga kesehatan, saya konsumsi beberapa suplemen. Apakah tidak apa kalau dikonsumsi bersamaan karena Nggak apa-apa. khawatir bahan aktif masing-masing suplemen bertabrakan? Kedengeran, kedengeran, kedengeran. Ya, Gimana tuh Mbak Nelly? Boleh nggak mengkonsumsi beberapa suplemen sekaligus? ya. Baik. Eh, jadi sekarang memang lagi rame ya. Sebenarnya suplemen itu memang sudah ada dari dulu. Artinya memang sudah banyak beredar di pasaran suplemen. Tapi dengan adanya COVID ini ya makin-makin tuh yang namanya suplemen dicari masyarakat. Kenapa? Karena orang kan berpikir dan banyak baca ya di medsos, di media. Katanya kan virus corona ini kan menyerang sel yang mengganggu imunitas kita. Kalau kita imunnya terganggu, maka kita akan cepat tertular. Nah, suplemen sendiri sebenarnya itu kan namanya suplemen ya. Suplemen itu kan pengganti atau penunjang, penunjang saja. Artinya uh, sebenarnya kalau kondisi kita bagus, artinya kita rajin olahraga, makan cukup sayur, vitamin, proteinnya cukup dan sebagainya. Sebenarnya kita tidak perlu tambahan dari luar. Tapi ya artinya itu kan hanya tambahan ya. Jadi artinya memang tidak tidak esensial, artinya tidak wajib gitu ya. Nah, tapi kalau kadang-kadang orang kan merasa takut kurang nih saya makan minum gitu kan. Makanya menggunakan suplemen tambahan dari luar ya, dari selain dari makanan. Nah, persoalannya adalah banyak sekali suplemen yang beredar di pasaran. Nah, yang harus kita cermati adalah kita jangan menggunakan suplemen yang bermacam-macam terlalu banyak. Misalnya, oh ini bagus lah, saya mau 3 macam gitu kan. Pilih aja Mbak Nelly, satu. maaf, Uh, macamnya itu ya, macamnya itu dari mereknya atau dari jenis suplemennya? mereknya, mereknya juga Mereknya. dan kandungannya juga. Mereknya dan Oke. kandungan juga. Karena suplemen itu sendiri selain mereknya macam-macam, kandungannya juga macam-macam. Karena kan gini, bedakan dulu dengan vitamin ya. Jadi ada vitamin, ada suplemen. Uh, Vitamin itu sendiri juga sebenarnya udah kita dapat dari makanan, dari apa buah-buahan gitu kan. Nah, kemudian itu dicampurkan lagi dengan
misalnya mineral itu misalnya zinc, kalsium, magnesium dan sebagainya. Nah itu kalau digabung tuh bisa jadi suplemen namanya. Nah, Oh, halo, jadi suplemen itu vitamin dan mineral gitu halo, ya Mbak Nelly ya? Iya, halo. Kedengeran Mbak Nelly? putus lagi. Ya ada, saya ada. Bisa dengarkah Mbak Nel? Halo, kedengaran? Iya, Kak. Kedengeran. Silakan lanjut, Kakak. Apa harus ganti Kakak kali ya manggilnya ya? Silakan lanjut, Kakak. Oh, don't leave me alone. Sinyalnya, iya, mohon maaf sekali lagi. Nah, tadi yang bertanya apakah uh, apa minum berbagai macam suplemen itu dibolehkan atau tidak. Jadi kalau misalnya masih bisa dan buah-buahan, sayuran yang kita konsumsi, jadi itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya belum merasa cukup, kayak nggak pede gitu kan, apakah udah cukup atau belum, bisa bisa dipenuhi oleh vitamin. Nah, vitamin sama suplemen juga ternyata beda. Saya baru tahu kalau suplemen itu adalah uh, vitamin dan mineral gitu. Kalau vitamin, vitamin aja yang bisa didapat dari makanan atau buah-buahan. Saya pinter kan, bisa bisa langsung apal. Mbak Nelly tadi bilang apa? Di sini belum muncul Mbak Nelly-nya. Jangan bosen-bosen ya dengerin saya minta maaf. Oke, atau gini aja, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang, oh nih ada lagi beliaunya, kita coba ya. Nah, halo Mbak Nelly. Ya, lanjut ke pertanyaan Aduh, selanjutnya mungkin Mbak Nelly ya. Ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Nelly. Tuh Mbak Nelly sampai ngetik, jangan digabungkan karena khawatir kandungannya ada yang sama. Ada pertanyaan lagi, izin bertanya Mbak, apakah sejauh ini ditemukan alternatif obat yang dapat menyembuhkan COVID-19 yang dapat dikonsumsi masyarakat ketika mengalami gejala pada saat isolasi di rumah? Nah, Mbak Nelly karena sinyalnya sedang terganggu lagi, baca di salah satu media online bahwa apa namanya katanya kandungan jambu merah bagus, kemudian juga jeruk beserta kulitnya juga itu bagus gitu kan. Nah, uh, kita sebenarnya kan waktunya itu hanya 45 menit ya, hanya dari jam 4 pagi mulai sampai harusnya jam 4.45 menit. Banyak banyak permasalahan di sinyal, maka semua pertanyaan dari Mbak semua insya Allah sudah kami capture. Kemudian nanti jawaban-jawabannya akan kita berikan di Instastory-nya Nina Nugroho Store, di mana nanti saya apa namanya saya taruh juga di Instastory dari Nina Nugroho ID gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan Mbak semua nanti akan dijawab via Instastory yang akan dijawab oleh Mbak Nelly langsung nih Mbak-Mbak semuanya. Nah, apabila ada pertanyaan lagi, mangga silakan boleh via DM di Nina Nugroho Store yang insya Allah semuanya akan kita sampaikan kepada Mbak Nelly langsung. Dan kembali lagi sampai dengan hari ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM ataupun masuk ke live Instagram ini gitu. Udah di capture semua kan ya? Iya, udah di capture semua katanya. Apabila ada yang belum, DM aja. Mbak, saya belum, pertanyaannya gitu.
Nah, karena kita semuanya tadi seperti yang saya sampaikan di awal adalah uh, ibu dengan berbagai peran yang harus kita jalani, walaupun kita profesional muslimah, tapi kita juga merupakan ibu rumah tangga, anak yang sebentar lagi buka puasa, harus mempersiapkan buka puasa buat keluarga kita tercinta. Untuk pertanyaan seputar saya pribadi atau seputar Nina Nugroho, itu nanti kita akan siapkan waktunya yang nanti akan diinformasikan melalui Instagram Nina Nugroho Store. Mangga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seputar saya atau seputar Nina Nugroho Store, baik itu produknya, baik itu produksinya, mekanisme kerjanya, sistem produksinya, alur kerjanya, apa segala macam. Kebetulan saya juga memegang sehari-harinya apa namanya Nina Nugroho berjalan gitu ya. Boleh ditanyakan nanti pada saat sesi di pribadi. Nah, kembali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih banyak atas atensi teman-teman semuanya karena sudah jam 5 saya tidak bisa. Nah, hari Sabtu jam 4 sore ya. Nah, kita belajar dari apa namanya permasalahan yang terjadi di hari ini, juga di waktu hari Sabtu kemarin. Mudah-mudahan di hari Sabtu dan selanjutnya Instagram Live dari Nugroho Store berjalan semakin lancar. Dan jangan lupa lagi bahwa Nina Nugroho Solusi ini akan diadakan di setiap hari Rabu dan hari Sabtu, Mbak-mbak semuanya, dengan tema-tema yang berbeda-beda ya. Jam 4 sore, hari Rabu dan hari Sabtunya. Temanya untuk 2 minggu ini adalah kesehatan. 2 minggu ke depan ada tema lain lagi. Banyak sekali tema-tema yang luar biasa yang insya Allah bisa memberikan solusi kepada mbak-mbak para profesional muslimah semuanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk cek Instagram Nina Nugroho Store terus karena banyak banget koleksi lebarannya di situ. Nah, pamit undur dari saya, Mbak Nelly. Mohon maaf ya. Iya, nanti saya buatkan video rekamannya juga untuk diposting oleh Mbak Nina. Iya, baik Mbak. Terima kasih banyak. Nanti akan ada pertanyaan yang Mbak Nelly jawab ya dari viewers. Ya, terima kasih semuanya. Pamit mundur dari saya Nina Nugroho. Terima kasih atas atensinya mendengarkan mengikuti live Instagram dari Nina Nugroho Store. Sampai ketemu di hari Sabtu jam 4 sore. Temanya apa? Seperti yang tadi saya bilang tentang kesehatan mental di masa WFH ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu. And no.